Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Teman-teman, di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda negeri kita dianjurkan oleh pemerintah untuk di rumah aja. Belajar di rumah, bekerja di rumah, dan ibadah di rumah. Nah, di video kali ini saya mau share sesuatu yang insya Allah bermanfaat, yang tengah mungkin beberapa orang masih bingung bagaimana jalur-jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi, untuk masuk perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur. Yang pertama adalah SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi, yang kedua adalah SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dan yang ketiga adalah jalur non-subsidi, atau jalur mandiri. Nah, untuk jalur yang pertama telah diumumkan kemarin secara resmi oleh pemerintah. Jadi SNMPTN ini dengan menggunakan seleksi yang dengan menggunakan nilai rapor oleh adik-adik anak SMA kelas 3, kemudian mendaftar di perguruan tinggi tujuannya, menentukan 2 pilihan jurusan. Nanti akan muncul pengumumannya lulus atau tidak berdasarkan nilai rapor mereka dari semester 1 sampai semester 5 di sekolah menengah atas atau di SMA-nya. Biasanya pihak sekolah akan membantu siswa-siswanya untuk menentukan jurusan yang mana yang sesuai dengan nilai rapor mereka. SNMPTN itu sendiri mempunyai kuota 20% dari seluruh jumlah mahasiswa baru yang akan diterima di periode itu, tahun akademik itu. Jadi jangan heran jika yang lulus pada tanggal 8 April 2020 kemarin cuma segelintir orang, karena memang yang diterima cuma 20%-nya. Nah, tapi adik-adik yang tidak lulus SNMPTN jangan terlalu sedih karena masih ada jalan menuju Roma. Nah, jalur yang kedua adalah jalur SBMPTN, jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang memiliki kuota 30% sampai 40% untuk di setiap perguruan tinggi negerinya. 30% untuk perguruan tinggi negeri berbadan hukum dan 40% untuk perguruan tinggi negeri tidak berbadan hukum atau non-PTNBH. Nah, untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, bedanya dengan tahun pada masanya aku itu, pada tahun 2019 kemarin, pemerintah telah menetapkan bahwa untuk jalur SBMPTN dapat ditentukan sendiri tesnya oleh perguruan tingginya, sehingga disepakati bahwa tes yang dilaksanakan atau tes yang dilakukan adalah UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, bedanya pada masanya aku nih teman-teman, dulu kita cuma mendaftar online, sama seperti sekarang mendaftar online, kemudian menentukan 3 jurusan yang akan saya pilih, boleh dengan 2 universitas yang berbeda. Setelah itu akan muncul kartu ujiannya nanti akan ada lokasi dan jadwal tesnya. Kita nantinya tinggal datang untuk mengerjakan tes pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Nah, barulah 1 bulan kemudian kita mengetahui bagaimana hasil tes SBMPTN-nya kita. Apakah kita lulus di pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, atau tidak lulus sama sekali. Nah, kemudian pada tahun 2019 yang tadi saya katakan ada yang berbeda karena tesnya sudah menggunakan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, pada tahun 2019 ini istilahnya UTBK-nya adalah nama tesnya, sedangkan SBMPTN adalah nama seleksinya. Adik-adik harus ikut tes ujian tulis berbasis komputer dulu, baru boleh daftar SBMPTN. Jadi adik-adik harus mengantongi dulu nih berapa nilai UTBK kalian, baru nilai yang telah dikantongi ini nantinya kita bakalan dipakai untuk merebut 1 kursi di PTN impian kita. Nah, itu untuk tahun 2019. Tapi untuk tahun 2020 sistemnya bersama dengan sistemnya aku, yaitu daftar, tes, kemudian langsung pengumuman. Nah, yaitu kita bakalan daftarnya bersamaan sama tesnya. Jadi istilahnya kita tidak mengetahui berapa nilai UTBK kita, tapi langsung ke daftar SBMPTN. Bedanya dengan 2019 kemarin, jadi pada tahun 2019 kita bisa lebih menganalisa bagaimana berapa skor UTBK kita, baru dipakai cocoknya di jurusan apa nih.
Kalau ini kita tes UTBK aja, terus lanjut tes SBMPTN. Nanti di pengumuman baru kita tahu kita lulus apa enggak gitu. Nah, kemudian jalur yang ketiga adalah jalur non-subsidi. Jalur non-subsidi ini ditentukan oleh perguruan tingginya masing-masing. Jadi ada di PTN aku, tesnya itu ada berupa tes tulis dan tes wawancara. Jadi ini tuh dikembalikan ke bagaimana PTN itu mengadakannya, bagaimana sistem dia. Jadi tergantung ke PTN-nya. Nah, untuk jalur non subsidi nih, beberapa PTN, beberapa perguruan tinggi itu memiliki aturan bahwa cukup mendaftar dengan skor UTBK yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi adik-adik yang telah ikut SBMPTN pasti dulu mengantongi nilai UTBK. Jadi boleh menggunakan nilai UTBK ini untuk daftar di jalur non subsidi di beberapa PTN yang menetapkan itu. Biasanya ini bisa dilihat di web resmi perguruan tinggi negeri itu sendiri. Nah, jadi itu ada 3. Yang pertama SNPTN, SBMPTN, jalur non subsidi atau jalur mandiri. Istilahnya nih teman-teman, kita cuma berbeda gerbang, kita cuma beda gerbang masuk, tapi nanti di dalam kita tetap sama-sama jadi mahasiswa, sama-sama mendapatkan fasilitas yang layak, sama-sama merupakan agent of change, dapat tugas yang banyak, semuanya tidak ada perbedaan. Kita cuma beda di gerbang, tapi tujuan kita sama, untuk duduk belajar menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri favorit kita. Nanti bakalan aku share terkhusus di bagian UTBK menuju SBMPTN secara merinci setelah video ini. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang masih bingung. Keep spirit, stay healthy. Terima kasih.